Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlul kasab yang telah terang pandangan hatinya untuk memandang Allah, tentu ia mampu memandang tajalli wujud zatnya Allah itu yang nyata pada sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda maupun dalam bentuk wujud yang lain. Karena orang yang telah tajam pandangan hatinya, karena telah disinari oleh Allah dengan cahaya ilahi, cahaya rahasia dirinya ke dalam rahasia hakikat dirinya, bagaimanapun Allah itu bertahwil dan bertajalli dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain, namun pandangan hatinya itu pasti mampu memandang Allah. Karena Allah itulah yang wujud secara mutlak yang meliputi sekalian yang ada ini. Disitulah Allah mengatakan ala innahu bikulli syai'in muhin, bahwa sesungguhnya Allah itu wujudnya itu meliputi sekalian alam ini. Kalaulah Allah itu wujudnya meliputi sekalian alam, itu artinya bahwa sekalian alam inilah bentuk dan rupa memandang wujud kezahiran akan dirinya. Begitulah sebenarnya orang-orang yang ahli kasab itu memandang Allah itu dalam pandangan hatinya itu. Makanya Nabi mengatakan, man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang, melihat kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang dan melihat Allah yang wujud dan nyata pada sesuatu itu, maka itulah yang dikatakan pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu, Bapak Ibu, pandangan yang tidak berfaedah, yang tidak beribadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu yang dikatakan pandangan yang berdosa. Kenapa? Pandangan yang batil itu pandang yang berdosa. Karena dia tidak mampu memandang Allah itu secara mutlak yang wujud, nyata, terang, dan jelas pada segala yang ada ini. Makanya jikalaulah seorang hamba tidak mampu dia memandang dan menyaksikan Allah dalam kehidupan ini, berarti dia telah menyandingkan Allah itu dengan sesuatu. Padahal yang namanya sesuatu itu selain Allah itu tidak pernah ada. Apakah ada alam selain Allah?
Sedangkan alam selain Allah itu enggak ada. Sesuatu selain Allah juga tidak ada. Kalaulah alam dan sesuatu selain Allah tidak ada, berarti yang ada itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah cuma yang ada semata-mata, maka pandanglah Allah itu pada segala yang wujud ini, pada segala yang ada ini. Walaupun sebutannya namanya adalah alam, walaupun sebutannya namanya sesuatu, namun segala sesuatu dan alam itu tiada lain adalah nyatanya akan wujud dirinya juga. Nah, ini yang dikatakan makna laisa kamislihi syai'un itu. Nah, laisa kamislihi syai'un itu dia tidak seperti yang seperti dia. Ya. Maknanya bagaimana kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu tak pernah ada. Bagaimana mungkin pula kita akan menyandingkan Allah namanya dengan alam, sedangkan alam selain Allah juga enggak ada. Jadi maksudnya, janganlah engkau sandingkan diriku itu dengan sesuatu, ya, karena yang ada itu hanya aku semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud semata-mata, maka tidak ada pembanding daripada diri Allah itu. Ya. Kenapa tidak ada pembanding diri Allah? Karena dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada. Maka segala sesuatu yang kita sebut, itu kenyataan daripada wujud dirinya yang tunggal, yang semata-mata ada. Makanya jikalaulah Allah itu wujud yang tunggal, yang dirinya ada semata-mata, maka tidak boleh kita menyanding-nyandingkan dengan sesuatu yang tidak ada. Karena yang ada itu hanya Allah semata-mata. Nah, ini yang mesti kita pahami. Sehingga apa? Sehingga Allah yang kita imani itu, Allah yang kita yakini itu, betul-betul wujudnya itu terang, nyata, dan jelas. Selalu Ustadz sampaikan, kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, mata ini mampu memandang yang jelas, maka Allah itu lebih nyata dan lebih jelas lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah mik ini nyata dan jelas, maka Allah itu lebih nyata dan lebih jelas lagi dibandingkan dengan nyata dan jelasnya. Walaupun namanya cahaya sinar matahari itu terang, namun cahayanya Allah, terangnya Allah itu lebih nyata dan lebih terang lagi dibandingkan dengan cahaya sinarnya matahari itu. Walaupun cahaya Allah itu lebih terang, melebihi sinar cahaya matahari, namun cahaya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata zahir dan tidak pula menyilaukan pandangan mata hati kita. Karena segala yang wujud, segala yang terang, segala yang nyata, itulah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri. Kenapa wujud dirinya sendiri? Karena dia yang katakan namanya diri yang awal. Wal awalu, dialah diri yang awal. Ya. Kalaulah dia adalah diri yang awal, maka awalnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Berdiri ia dengan sendirinya. Disitulah letaknya Allah itu wajibal wujud, wajib ada. Ya. Kenapa wajib ada? Ya. Karena sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, maka dia yang lebih dahulu ada dan wujud, dan segala yang ada dan segala yang wujud ini. Maka adanya itu, wujudnya itu, wujud dengan sendirinya. Jadi bukan diwujudkan.
bukan diadakan, baru dia ada. Jadi wujudnya Allah itu bukan karena adanya alam, wujudnya Allah itu bukan karena adanya diri kita. Karena Allah itu tak pernah bersandar kepada alam dan tak pernah pula bersandar kepada diri kita. Sebaliknya, Allah itulah bukti wujudnya alam. Allah itulah bukti wujudnya akan diri kita ini. Kalaulah Allah itu bukti adanya alam, Allah itu bukti adanya diri kita, maka alam dan diri kita inilah yang dikatakan tajalli untuk memandang wujud keesaan dirinya. Itu pandangannya. Ini yang mesti kita suhudkan ke dalam hati kita. Makanya Nabi menjelaskan Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Allah itu, wujudnya Allah itu adalah dalam pandangan hati kita ini. Jadi memandang Allah itu dengan pandangan hati. Kalau kita sudah bisa memandang Allah itu dengan pandangan hati, pandangan batin, maka yang batin itu dizohirkan dia. Dan yang zohir dibatinkan kembali. Kalaulah yang batin dizohirkan dan yang zohir dibatinkan, pandang satu wujudnya. Hanya Allah lah di situ yang berdiri qiyamuhu binafsi itu. Tidak ada wujud yang lain di sana. Maka ketika itu diri Bapak telah karam. Diri Bapak Ibu itu sudah fana namanya. Kalaulah diri Bapak Ibu itu telah fana dan telah karam, maka kefanaan dan kekaraman diri Bapak Ibu itulah yang akan menzahirkan namanya baqa billah. Itulah orang yang berkekal. Ya, berkekalan wujudnya itu ke dalam wujudnya Allah. Berkekalan zat dirinya itu ke dalam zat dirinya Allah. Berkekalan sifat dirinya itu ke dalam sifatnya Allah. Dan berkekalan pula namanya asma dan af'al dirinya itu di dalam asma dan af'alnya Allah. Itu yang dikatakan gaib bertemu gaib namanya. Zat bertemu zat. Batin bertemu batin, rasa bertemu rasa. Kalau udah bertemu gaib dengan gaib, rasa dengan rasa, zat dengan zat, ketika itu diri Bapak Ibu itu udah tiada. Ini yang dikatakan diri yang tiada itu yang memunculkan namanya kesadaran Allah. Ya. Tapi bagaimana mungkin muncul namanya kesadaran Allah pada diri kalau kita itu tak sadar terhadap diri kita? Sadar terhadap diri itu maksudnya sadarilah bahwa diri kita ini tiada berwujud dan tiada bersifat. Akui diri kita ini bahwa diri kita ini tak ada. Akui diri kita ini bahwa diri kita ini tiada bersifat. Makanya dikatakan oleh Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau itu ada, pasti engkau tidak akan pernah mengenal aku. Karena yang sebenar ada itu ya aku. Bila engkau merasa diri engkau itu melihat dan mendengar, pasti engkau tidak akan pernah mengenal aku. Karena yang sebenarnya melihat dan mendengar itu ya aku. Bila engkau merasa diri engkau itu yang berkalam, yang berilmu, berkudrat dan biirodat, serta hayat, pasti engkau tak mengenal akan aku, karena yang berkalam itu aku. Yang berilmu itu aku, yang kudrat dan irodat serta hayat itu adalah aku.
aku, kata Allah. Namun apabila engkau bukanlah engkau tidak lagi merasa engkau itu yang wujud, engkau itu tidak lagi merasa engkau itu yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, disitulah engkau mengenal akan aku. Disitulah kesadaran Allah itu ada. Disitulah kesadaran Allah itu wujud. Bahwa yang sebenar wujud ya Allah. Yang sebenar melihat itu ya Allah. Yang sebenar mendengar itu ya Allah. Yang sebenar-benarnya berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu ya Allah. Itu yang kesadaran Allah itu. Maka para ulama mengajari kita. Melatih pandangan rohani kita itu untuk muncul selalu kesadaran Allah itu di dalam diri kita ini. Bagaimana cara ulama, orang-orang kasab, orang-orang arif billah melatih pandangan rohani kita itu untuk memunculkan namanya kesadaran Allah itu. Inilah yang kita coba malam ini Bapak Ibu untuk melatih pandangan rohani supaya muncul kesadaran Allah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu mampu menyaksikan tahwil dan tajalli Allah itu dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa dalam nama yang lain. Sehingga bagaimanapun Allah itu bertajalli, bertahwil dalam berbagai bentuk, rupa, dan wujud yang lain, nama yang berbeda, namun pandangan hati Bapak Ibu tetap mampu mengiktikadkan ke dalam ruhani kita ini dengan kesadaran Allah itu la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud dan yang maujud melainkan hanya Allah semata-mata. Ini cara untuk melatih pandangan rohani kita ini, bagaimana Bapak Ibu bisa menyaksikan, bisa melihat tahwil dan tajalli Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Sebab Nabi katakan tadi, man nazara ila say'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud pada sesuatu, maka itulah yang dikatakan pandangan yang berdosa. Ya. Di mana letak berdosanya? Karena ada dua diri di situ, ada dua wujud. Ya. Ada wujud dirinya, ada pula wujud Allah. Ada yang memandang, ada yang dipandang. Padahal yang memandang dengan yang dipandang itu satu juga wujudnya. Itu yang tak mampu dia memandangnya. Nah. Jadi kalau tak mampu dia memandang wujud Allah yang nyata itu, sempurna nyatanya pada diri kita ini, maka itu yang dikatakan oleh Nabi, wujuduka zanbun. Adanya dirimu itu adalah dosa. Itu yang dikatakan namanya najis batin itu. Jadi najis batin itu tidak pernah bisa dibersihkan dengan 7 samudra, 7 lautan. Najis batin itu baru bisa bersih apabila Bapak Ibu itu telah betul-betul mati. Kapan matinya? Ketika telah muncul namanya kesadaran Allah itu. Tapi kalau belum muncul kesadaran Allah, itu masih dalam keadaan najis namanya. Masih dalam keadaan berdosa tuh. Ketika kita mengaku bahwa kita ini yang melihat, dosa dah tuh dah. Ketika kita mengaku bahwa kita ini yang mendengar, itu dosa. Ketika kita mengaku kita ini yang berkata, itu dosa.
Ketika kita mengaku kita ini yang melangkah, kita ini yang memegang, kita ini yang bergerak, itu yang dosa itu. Jadi keakuan yang ada pada diri kita itu yang mesti dibunuh. Kalau itu belum mati, berapa umur kita ini di dunia nanti diberi Allah jatah? 50 tahun Allah beri kita jatah hidup di dunia. 50.000 tahun, 50 tahun itu kita berdosa. 60 tahun kita diberi Allah jatah hidup di dunia, 60 tahun itulah kita berdosa. Jadi kalau kita sudah berdosa karena keakuan diri kita, maka disitulah Allah katakan orang yang berdosa karena dia menyandingkan dirinya dengan aku, waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka aku jadikanlah dirinya itu menjadi bahan bakar api neraka itu. Karena bahan bakar neraka itu dua cuma Bapak Ibu dalam ayat itu, yaitu apa? Manusia dengan batu. Ya. Saking panasnya api neraka itu karena dipenuhi oleh manusia dan batu, sehingga api neraka itu warnanya apa, Bu? Merah, siga, kuning, coklat, putih, abu-abu, hitam Mbak Abu, hitam pekat, hitam pakai, pakai. Nah, itu hitam pakai itu saking hangitnya itu Bapak Ibu, ya bukan hangit loh, hangit. Itu tuh. Jadi janganlah kita jadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka itu. Bagaimana supaya diri kita ini tidak menjadi bahan bakarnya neraka? Maka kenalilah diri kita ini. Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Jangan merasa diri Bapak Ibu itu lagi yang merasa berbuat. Jangan diri Bapak Ibu itu lagi merasa diri Bapak Ibu itu yang memandang dan mendengar berkata. Sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah itu. Jadi mulai malam ini, mulai detik ini, diri Bapak Ibu itu sudah mati untuk selama-lamanya. Jadi dijoleh. Ya. Kuburkanlah diri ini malam ini untuk selama-lamanya. Ya. Jangan ada sebesar zarah pengakuan itu di dalam diri kita. Kalau kita ingin selamat. Ya. Kita hidup ini kan mencari selamat Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa yang bisa selamat itu? Yang bisa selamat itu kata Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang patuh, orang-orang yang mau mengakui bahwa dirinya itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Diakuinya Allah itu yang wujud. Diakuinya Allah itu yang hayat. Diakuinya Allah itu yang sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah. Itulah orang yang berada pada makom yang aman itu. Makom aman ya makom selamat. Itu yang disebut namanya dengan Islam itu. Ya. Karena apa? Dikatakan dia makom selamat yang disebut Islam, karena dia telah menyaksikan Allah itu yang wujud, yang tunggal semata-mata. Wujud dan tunggalnya Allah itu bikulli syai'in muhit ahatta bin nas. Wujud tunggalnya Allah itu sudah meliputi sekalian alam dan wujud sempurna pada diri sekalian manusia. Jadi sekalian diri manusia, diri Bapak Ibu ini, diriku ini, inilah nyatanya wujudnya Allah itu. Inilah diri yang tunggal itu. Ini yang dikatakan diri yang wahdatul wujud itu.
Ini yang diri yang ahad itu sebenarnya. Makanya siapa yang ahad? Siapa yang tunggal? Siapa yang wahdatul wujud? Ya aku, kata Allah. Makanya begitu Allah itu berkata kepada kita ini. Inna rabbaka ahatta bin nas. Aku ini sudah wujud pada dirimu. Aku yang meliputi dirimu. Dirimu itu adalah wujud nyatanya aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pikirkan itu, kata Allah. Jadi yang wujud itu aku. Kalau aku ini yang wujud, maka dirimu itu itulah bukti. Dirimu itu itulah tajalli kenyataan akan diri aku. Aku ini yang dirimu itulah sebenarnya nyatanya aku. Nah, pandangan itu yang mesti putus dalam pandangan hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Nah, nih jalannya Bapak Ibu.